Teman-temanku, sahabatku, dan para subscriberku dimanapun Anda berada. Kali ini saya memberikan informasi mengenai salah seorang yang masih mengaku muslim yang bernama Ibnu Kalam. Beliau ini saya rasa ini seorang yang aneh dan unik ya. Karena di satu sisi beliau masih mengaku muslim atau Islam ya. Anehnya dia mengaku Islam atau muslim dan masih rajin sholat ya. Tetapi dia mengakui menerima bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat ya. Di dalam konten-konten beliau ini dia membela, menurut dia ya, dia membela 3 kitab, yaitu membela membenarkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, bagi saya sih sah-sah saja ya berpendapat. Tapi di lain sisi yang namanya keyakinan, kepercayaan ya bukan sesuatu hal yang disamaratakan. Ya. Di beberapa kalangan Kristen, beliau ini tidak diterima loh. Tidak diterima sebagai orang Kristen karena beliau masih belum dibaptis. Ya. Beliau masih berstatus agama Islam. Satu sisi dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan satu sisi juga beliau masih mengakui menerima bahwa Muhammad adalah nabi ya, nabi, dan apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad beliau wajib untuk mentaatinya. Nah, anehnya di sini kalau kita katakan dia murtad menjadi Kristen, dan di dalam Kristen Muhammad tidak dikenal sebagai apa-apa ya, tidak dikenal, sementara dia menerima Nabi Muhammad sebagai nabi. Apakah ini bukan sesuatu yang menista agama ya? Supaya lebih jelas, mari kita saksikan videonya ya. Saya membela 3 kitab suci, saudara-saudara sekalian. Dari 3 kitab suci itu, ilmu yang saya dalami adalah ilmu teologi, ya, ilmu teologi. Saya di YouTube ini banyak mengkoreksi orang Islam. Kenapa saya banyak mengkoreksi orang Islam? Karena mereka memang keliru memahami Alkitab. Terus tidak layak itu orang Islam mengkoreksi Alkitab. Karena yang lebih tahu Alkitab itu adalah orang Kristen itu sendiri. Itu selama 600 tahun itu, 600 tahun saudara-saudara sekalian. Baru muncul itu Nabi Muhammad, baru muncul itu Al-Quran. Tidak mungkin itu selama 600 tahun ini orang Kristen itu masuk neraka semua. Nah, ini kan yang bermasalah itu. Bermasalah itu orang Islam yang menyatakan bahwa orang Kristen itu kafir ya, salah besar itu, salah besar ya, kesalahan besar. Banyak nih kita mengaku Kristen Pak dan menghujat Islam. Ya, kalau saya tidak berani menghujat menghujat kitab suci. Kalau saya menghujat
orang Islam, ya wajar saja karena beda pendapat. Menghujatnya pun masih dalam tahap wajar-wajar ya. Ya karena mereka itu misalnya Imam Syafi'i itu imam mazhabnya Ustaz Somad menyatakan saya ini kafir. Jadi dia juga menghujat saya. Sementara saya mengatakan dia itu musyrik. Nah, sama dengan ahli sunnah wal jamaah itu. Saya kan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu Islam rasional. Islam yang menggunakan otak. Ya, Islam yang menggunakan otak. Dan karena saya menggunakan otak, maka lebih rasional itu orang itu sujud kepada yang berbentuk manusia. Pasti begitu. Daripada sujud kepada yang berbentuk kubus. Ya. Nah, itulah sebabnya ya bagaimana ya? Ya itu fakta saudara-saudara sekalian. Ya. Fakta itu bahwa Allah itu baik di Alkitab maupun di Al-Quran atau yang Maha Pencipta ya, tidak usah disebut namanya Allah. Yang Maha Pencipta itu kalau penjelasannya dari Alkitab itu Bapa, Anak ya, Bapa, Anak. Dia mencipta melalui Sang Firman, melalui Yahwa. Karena Bapa ini tidak ngomong, ini yang ngomong, ini yang berfirman, jadilah terang. Maka jadilah terang, Yahwa yang ngomong, bukan Bapa. Jadi jelas sekali itu saudara-saudara. Kalau di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ngomong. Jadi bagaimana caranya berfirman? Melalui kalam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di dalam Al-Quran menciptakan dulu ini, menciptakan kalam, pena, baru dari pena ini keluarlah firman Tuhan, firmannya Allah itu. Apakah penjelasan ini asumsi? Tidak, hadis. Hadisnya itu mengatakan Allah, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah kalam pena, kalam. Dari kalam inilah keluar segala sesuatu. Jadi bermasalah itu ulama Islam yang mengatakan Allah itu berfirman, bermasalah sekali itu saudara-saudara. Kalau dia mengatakan Allah itu berfirman, dia menjelaskan Yahwa. Dia menjelaskan tentang Yahwa. Yahwa itu Yesus Kristus. Kalau nanti setelah lahir, ya, Yesus Kristus itu. Nah, itu juga perlu saya sampaikan mengenai Nabi yang terakhir, saudara-saudara sekalian ya. Nabi yang terakhir itu kalau menurut Injil Thomas itu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin para nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para anbiya dan orang saleh itu ya Yesus Kristus, Tuhan Yesus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad secara fisik memang lahir sesudah Tuhan Yesus, tetapi secara rohani dia harus kembali ke sesudah Ibrahim, karena di dalam Al-Quran dikatakan kalau kamu Muhammad ditanya siapa yang kamu ikuti, katakan aku mengikuti millata Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad sekalipun lahir sesudah Tuhan Yesus, itu dia harus kembali pengajarannya itu atau rohnya itu ke zamannya sesudah Ibrahim. Jadi dia nabi pengikut. Nabi Muhammad itu nabi pengikut. Jadi beliau mengikuti millat Ibrahim. Karena dia berposisi sebagai millat Ibrahim, maka yang menjadi nabi terakhir penutup itu menurut tafsir saya dari Al-Quran adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena apakah ini asumsi? Bukan. Di dalam kitab Injil Thomas itu disampaikan itu
bahwa bahwa murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, wahai guru, 24 nabi telah membicarakanmu. Nah, itu tertulis itu di dalam Injil Thomas, 24 nabi telah membicarakanmu. Berarti nabi yang terakhir itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, tetapi ada yang mengatakan Nabi Muhammad, ya secara fisiknya Nabi terakhir Nabi Muhammad, tapi dia harus kembali ke zamannya mengikuti millat Ibrahim. Berarti dia nabi, bukan nabi besar, dia nabi biasa, nabi kayak pengikut kayak Nabi Yakub, nabi lain. Ya, kayak nabi-nabi yang lain itu, karena dia pengikut daripada Nabi Ibrahim. Ya, jelas tertulis di dalam Al-Quran. Wahai Muhammad, jika kamu ditanya siapa yang kamu ikuti, jawablah bahwa saya mengikuti millat Ibrahim. Di dalam Al-Quran itu juga, misalnya inna dina indallahil Hanif, bukan Islam, ya. Hanif itu merujuk kepada ajaran Nabi Ibrahim. Ya, kalau kita mau belajar Al-Quran sebenarnya beda pendapat, bisa berbeda pendapat dengan para ulama dulu, ya. Ulama dulu itu berbeda pendapat juga. Ulama dulu berbeda pendapat. Itulah sebabnya setelah saya mempelajari Al-Quran, semakin banyak pengetahuan yang saya dapatkan, dan sinkron dengan kitab-kitab apokrif. Jadi kalau Al-Quran itu mengutip dari kitab-kitab apokrif. Jadi harus diakui oleh umat Islam itu bahwa Al-Quran itu mengutip dari kitab-kitab apokrif. Dan dari dalam ayat Al-Quran juga dikatakan, Ja'ala Arabian, dijadikan berbahasa Arab. Al-Quran itu dijadikan berbahasa Arab. Nah, dijadikan berbahasa Arab. Dari mana dijadikannya itu? Yaitu diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani. Injil-injil yang berbahasa Ibrani itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, itulah sebabnya ada yang sama di dalam kitab-kitab apokrif. Jadi kalau Anda orang Kristen tidak percaya kepada kitab apokrif, ya wajar juga kalau tidak percaya kepada Al-Quran. Tetapi Al-Quran menganjurkan Anda seharusnya percaya juga kepada Al-Quran. Kalau Anda percaya kepada Al-Quran, itu tidak mengurangi ketuhanannya Yesus itu, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya. Dia Tuhan, bukan Tuhan, ya. Dia adalah Lord, ya. Dari sejak perjanjian lama itu, di Yahwa itu kalau diterjemahkan, sebagian daripada terjemahannya Yahwa itu adalah penguasa. Dia penguasa, segala kuasa telah diberikan kepadanya sejak dulu, sejak dia menciptakan Adam itu. Jadi Yahwa yang menciptakan Adam, dia yang bekerja, ya, dia yang bekerja. Adam itu, Yahwa itu yang bekerja. Jadi Bapa itu tidak bekerja. Kalau Bapa tidak bekerja dalam pengertian aktif, ya, dalam pengertian ikut-ikut ya, kayak misalnya pada waktu dibuatnya patung Adam itu, ya tentu malaikat yang disuruh mengambil tanah, malaikat yang disuruh membuat patung itu, kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Nah, jadi tidak mungkin itu sang raja atau penguasa yang membikin patung, tidak mungkin. Nah, saudara-saudara, ya, apakah ya, jadi pada waktu ini yang saya mau bahas, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi rupanya Allah itu berbentuk manusia. Pasti begitu, saudara, karena manusia itu ciptaan yang sempurna.
Adam, ya, Adam bukan berbentuk segi empat, bukan berbentuk kubus atau Ka'bah. Jadi Adam itu tidak mungkin berbentuk Ka'bah, ya. Adam itu berbentuk manusia. Jadi Al-Quran sendiri mengakui bahwa malaikat disuruh sujud kepada yang berbentuk manusia itu, yaitu Adam. Jadi kalau orang Kristen sujud kepada Tuhan Yesus Kristus, itu disetujui, ya, diapresiasi oleh Al-Quran. Diapresiasi oleh Al-Quran, di mana Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Adam itu manusia. Jadi sesuatu yang wajar itu kalau orang sujud, ya, dalam pengertian agak di dalam hal iman itu orang sujud kepada Tuhan yang berbentuk manusia. Dalam hal ini Yesus Kristus, ya, saudara-saudara sekalian. Jadi bagi orang Kristen, kalau Anda pelajari Al-Quran itu bagus sekali kalau Anda pelajari Al-Quran. Ya, saya sendiri menemukan kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan berdasarkan Al-Quran, Nah, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia wa rasuluhu wa kalimatuhu, utusan Allah, utusannya Allah. Di dalam Alkitab juga dikatakan utusan Allah. Kemudian wa kalimatuhu, dan firman-Nya. Supaya dia bisa berfirman, di dalam Al-Quran dikatakan lagi Yesus Kristus itu diperkuat dengan Roh Kudus. Kemudian diakui lagi sebagai suci, ya. Jadi Yesus Kristus suci. Jadi banyak sekali itu, saudara. Kemudian dia pencipta, ya, Yesus Kristus. Itu masih mungkin ada yang berkomentar di sini masih ingat itu yang di Yusuf Manabulu, ya. Pada waktu saya masuk di Yusuf Manabulu, saya beda pendapat dengan Pak Sahrul, ya. Beda pendapat dengan Pak Sahrul. Saya menyampaikan kepada Pak Sahrul bahwa di dalam Al-Quran itu, ya, kalau tidak salah, yang mana ya diciptakan, ya 15 berapa, saya lupa ayatnya yang terkait dengan penciptaan burung itu. Jadi Pak, di dalam Al-Quran penciptaan burung itu kata yang digunakan itu Halik. Jadi Yesus Kristus diakui sebagai Halik. Pada waktu di channelnya Pak Yusuf itu saya tanya di situ orang, kalau Halik itu apa? Kalau Halik pencipta. Mereka semua mengatakan kalau Halik itu Tuhan, ya. Sedangkan di dalam Al-Quran Yesus menciptakan burung digunakan kata Halik. Jadi Halik menciptakan burung, ya, bukan ja'ala digunakan, ja'ala atau bada'a. Jadi jelas sekali itu, saudara-saudara sekalian, jelas sekali di dalam Al-Quran. Kemudian kenapa mesti berbeda, ya, kenapa mesti berbeda? Ya memang harus berbeda, karena berbeda juga asal usulnya itu berbeda. Kalau Nabi Muhammad itu memang berasal dari Ismail. Mamanya Ismail itu hamba, ya, mamanya Ismail itu hamba, sedangkan mamanya Ishak itu bukan hamba. Jadi memang beda. Jadi kalau diurut dari atas itu, mulai dari perjanjian lama sudah ketemu bahwa kalau hamba saja, ya sujud ke rumahnya Tuhan, sujud ke rumahnya Tuhan. Rumahnya Tuhan saja, bukan tidak diperkenankan sujud kepada Tuhan yang berbentuk manusia, tidak diperkenankan. Hanya diperkenankan sujud kepada rumahnya Tuhan karena dia posisinya hamba. Ya kan, mengajak Nabi Muhammad itu mengajak manusia menjadi hamba.
Kalau Tuhan Yesus mengajak manusia menjadi sempurna, jadilah sempurna seperti Bapa di surga. Iya, jadi saya kadang-kadang heran kalau ada orang yang kurang yang kurang jelas, yang kurang paham dengan penjelasan saya. Penjelasan saya sangat mudah diterima oleh akal, saudara-saudara sekalian. Dan saya bukan asumsi karena ada dalilnya, ya. Ada dalilnya. Apalagi saudara. Jadi yang Maha Pencipta itu dalam hal ini Sang Firman, ya. Jadi bedakannya yang Bapa dengan Sang Firman. Sang Firman itu berbentuk seperti manusia. Sang Firman itulah, atau dalam hal ini Yahwa itu yang ngomongnya, mari kita menciptakan Adam serupa dengan kita, mari kita menciptakan Adam. Yahwa itu yang ngomong. Nanti kalau Yahwa ini lahir, dialah yang menjadi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Iya, saudara-saudara sekalian. Jadi bagi penyembah kubus, harapan saya kepada saudara-saudara saya yang Kristen, ya dikasihi saja, kasihanilah mereka itu. Mereka itu hamba, ya, mereka itu hamba Allah. Jelas tertulis di dalam kalau orang Islam itu salat, Iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu di surah Al-Fatihah itu hampir setiap hari itu diucapkan, ya. Iyyaka na'budu. Artinya itu kepadamu lah kami menghamba. Tetapi kitab terjemahannya kepadamu lah kami menyembah. Ini bermasalah juga terjemahan itu. Jadi bukan menyembah di situ. Iyyaka na'budu. Na'budu itu abid. Abid itu artinya hamba, abid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan terus-terus meminta petunjuk. Setiap hari minta petunjuk kepada Tuhan. Iyyaka na'budu, kepadamu lah kami menghamba dan kepadamu lah kami mohon petunjuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya, saya harus jujur saudara-saudara sekalian menjelaskan permasalahan-permasalahan ini, ya. Tidak boleh gitu orang berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Ya, itu saya saya tadi menonton video ceramah langsungnya Ustaz Somad, ya, Pak Ustaz Somad. Beliau banyak-banyak membahas masalah doa, ya, masalah doa. Di dalam ya kembali lagi kepada kitab Injil Apokrif yang saya pelajari, ya. Kenapa saya suka membaca Apokrif? Saya juga suka membaca Alkitab, ya, Alkitab yang ini. Jadi baik Alkitab maupun Alkitab yang lengkap ini, yang lebih lengkap ini, dengan yang ini, ya, yang biasa, ya, yang biasa ini. Ya. Nah, itu karena kalau kita banyak membaca referensi, itu otak kita semakin tidak terbelenggu, ya, semakin tidak terbelenggu, saudara. Karena saya berpikir tidak mungkin itu kitab Apokrif dibuat untuk memasukkan orang ke neraka, tidak mungkin. Kalau menurut saya, ya, kitab-kitab Apokrif itu misalnya Injil Magdalena. Kalau Injil Magdalena itu bagus sekali, saya baca juga, bagus sekali. Kemudian Injil Thomas itu bagus juga. Ya, ya saudara-saudara sekalian. Tapi ingat ya bahwa dari kenapa saya memahaminya seperti ini, saudara-saudara sekalian.
Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bait Allah itu akan diruntuhkan? Bait Allah itu akan diruntuhkan. Di situ saya biasa berpikir ya, bahwa nanti kalau bait Allah itu diruntuhkan, kemana lagi orang menghadap? Ya. Akhirnya terjadilah bait Allah yang di Mekah itu. Bait Allah yang di Mekah itu untuk golongan hamba. Sudah cocok sekali ya. Untuk golongan hamba dapat surga. Jadi mana surganya itu masih surga dunia ya, masih ada air itu, masih ada air sungai, masih ada sungai mengalir, masih ada kebun, masih ada pasar ya. Nah itu surganya bagi yang menyembah rumahnya Tuhan. Nah, jadi jelas itu Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa nanti bait Allah di Yerusalem itu akan diruntuhkan dan betul-betul runtuh. Dan sebagai penggantinya, kalau menurut saya, menurut tafsiran saya, penggantinya apa yang ada di Mekah itu ya. Apa yang ada di Mekah, dengan catatan memang berbeda dia punya status nanti, berbeda juga surganya, saudara-saudara sekalian. Pak Ibnu Kalam sudah dibaptis atau belum? Belum. Ya katanya saya mau dibawa ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Ya ada yang mau membawa saya ke Israel untuk dibaptis. Pak Ibnu sudah salat Isya belum? Nanti sebentar. Queen Vlog Channel ya. Pak Ibnu, Allah SWT pernah? Enggak pernah, jangan bilang begitu. Pak Allah pernah? Enggak boleh. Tetes langit ya, tetes langit, enggak boleh ngomong begitu. Hamba budak tiap hari hamba minta petunjuk jalur. Ya, setiap hari. Hamba sama dengan budak. Budaknya Tuhan. Jadi budaknya Tuhan. Budaknya Allah Subhanahu wa taala ya. Domba nikah ayat Wahyu. Pak Ibnu Kolam apa ini? Sarlina betul-betul miring otaknya. Aduh, Sarlina ternyata belum mampu memahami apa yang saya sampaikan ya. Ya itulah, jadi Sarlina itu masuk kategori orang yang dibuatkan di dalam Alkitab. Kalau kamu tidak dipilih oleh Bapa, kamu tidak bisa mengatakan Yesus itu. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Yang tidak dipilih itu tidak mampu mengucapkan, tidak mampu memahami itu Alkitab, tidak mampu mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sudah dikunci tuh. Sudah dikunci tuh hatinya Sarlina. Karena dia bukan orang dipilih. Dia bukan orang dipilih. Kalau kamu Sarlina tidak dipilih ya, biar kau jungkir balik mau percaya Yesus itu Tuhan, tidak bisa. Karena sudah tempatmu di sana, kau jadi hamba saja. Itu pun kalau kamu masuk surga. Jadi mana tadi Sarlina? Bagaimana mau paham apa kok ngomong Pak kalau semua ngawur? Ya tidak ada yang ngawur. Di mana ngawurnya? Coba jelaskan. Coba kau tulis Sarlina. Bagaimana mau paham Pak apa kok ngomong kalau semua ngawur? Tidak ada yang ngawur. Coba kamu buat komentar, bertanya kepada saya, apa di mana ngawurnya? Menurut Pak terlalu cepat. Sudah tua Pak, tenang saja, berdoa supaya bisa masuk surga. Kalau saya sudah memang harus sudah masuk surga baru mati. Jadi sudah masuk surga baru mati. Kita sudah tahu kemana kita, baru kita mati. Ya. Jangan misalnya begini, Anda mau ke
ke Makassar, ya. Anda mau ke Makassar, kota Makassar, tetapi Anda tidak tahu Makassar, wah tentu bingung. Jadi harus tahu di mana itu surga, baru meninggal. Sudah masuk ke dalam surga, baru meninggal. Sudah berdebat dengan malaikat mungkar nakir, ya, baru meninggal. Selesaikan persoalan dengan mungkar nakir. Man rabbuka, man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu? Itu diselesaikan memang di dunia, jangan di akhirat ditanya-tanya. Ya, di dunia berdebat dengan malaikat mungkar. Ya, jangan di akhirat. Kalau di akhirat kau berdebat dengan malaikat mungkar susah. Di dunia ini berdebat orang dengan malaikat mungkar. Jadi sudah enggak hitam apa itu? Jidatnya sudah enggak hitam. Iya. Masa ini jidat saya ini. Ya. Bersih ini. Ya, yang hitam jidatnya itu, ya, yang hitam jidatnya itu begini saudara, yang hitam jidatnya itu di zaman dulu itu orang Arab tidak menggunakan sajadah kalau salat. Orang Arab dulu tidak menggunakan pelapis. Kalau orang Arab dulu itu di zamannya Nabi kalau salat bersentuhan dengan tanah, dengan padang pasir yang panas. Dengan padang pasir yang panas akhirnya hitam itu jidat. Hitam jidatnya. Ya, karena bersentuhan dengan pasir panas. Ya. Jadi orang Arab dulu. Jadi kalau ada orang Indonesia hitam jidatnya, wah, dia kasih hitam itu. Mungkin dia pukul-pukul jidatnya itu sampai hitam, ya. Atau dikasih penghitam. Mungkin dikasih celak mata itu di jidatnya itu. Saya tidak percaya itu kalau orang Indonesia hitam jidatnya. Tidak percaya. Kalau orang Arab dulu hitam jidatnya, betul, karena sujud langsung kepada padang pasir. Padang pasir yang panas. Kalau panas ketemu ini, ya memang hitam. Hitam. Menurut Pak, agama Hindu dan Buddha itu bisa masuk surga atau enggak? Ya kalau menurut saya, orang Hindu masuk surga. Orang Hindu masuk surga. Kenapa bisa masuk surga? Karena satu juga Tuhannya itu. Orang Hindu itu bertauhid. Tuhannya orang Hindu itu lautan samudra yang Tuhannya orang Hindu itu digelari dengan samudra kebahagiaan yang tak terbatas. Itulah penggambarannya Tuhan kalau di Hindu. Samudra kebahagiaan yang tak terbatas. Nah itu Tuhannya orang Hindu, Allahnya, ya, Allahnya orang Hindu itu yang Maha Pencipta itu digambarkan sebagai samudra kebahagiaan yang tak terbatas. Itu tertulis di dalam kitab Bhagavad Gita. Jadi saya tidak ngarang, ya, saya tidak ngarang. Tertulis di dalam Bhagavad Gita yang Maha Pencipta di Hindu itu lautan kebahagiaan yang tak terbatas. Luar biasa itu definisi Tuhan di dalam Bhagavad Gita. Terus kalau Wisnu, Siwa dan Krishna itu representasi, ya, mewakili. Dia sebagai firman yang hadir di dunia dan dia pribadi jadi Wisnu, Siwa dan siapa? Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, itu memang pribadi. Orang Arab jidatnya hitam dapat dimengerti, kalau orang Indo jidatnya hitam tanda hitam. Iya, saya tidak percaya itu orang Indonesia hitam. Dia kasih hitam itu pasti dia. Karena kalau kita di Indonesia salat dingin lantai. Kalau di Arab, jadi orang Arab sekarang ini yang salat sekarang tidak ada yang jidat hitamnya, tidak ada. Orang Arab yang sekarang ini tidak hitam lagi jidatnya, karena mereka pakai sajadah, mereka pakai pelapis antara tanah dengan
ini. Kalau di zaman Nabi itu memang bersentuhan itu tanah itu. Kalau di zamannya Nabi Muhammad itu tidak pakai sajadah, langsung ke tanah, langsung sujud di tanah itu. Jidat hitam karena kepala ya Pak. Jidat hitam karena kepala ya Pak Ibnu. Ya. Jidat hitam karena pasir panas. Jadi jidat hitam karena pasir panas. Kalau salat menghadap Mekah atau Yerusalem. Dulu Nabi Muhammad menghadap ke Yerusalem. Ingat baik-baik itu. Nabi Muhammad dulu salat menghadap ke Yerusalem. Nanti di Madinah itu lebih baik kita menghadap ke Bait Allah. Menghadap ke Yerusalem dulu Nabi Muhammad itu. Nah, itulah sebabnya Nabi Muhammad itu ya kan di Yerusalem Bait Allah sudah diruntuhkan. Makanya dimintalah Nabi Muhammad berharap-harap supaya menghadap ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rumahnya Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan penyembah orang musyrik. Karena orang musyrik juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pencipta. Hanya dia musyrik karena dia menyembah patung. Di dalam Al-Quran itu jelas tertulis ya bahwa orang musyrik itu, Tuhannya orang musyrik itu Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya penyembah berhala itu Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagai juru, iya, saya Pak Ibnu, apa percaya Tuhan Yesus sebagai juru? Saya percaya. Hugel 02. Pak Ibnu, apa percaya Tuhan Yesus itu? Ya, saya percaya Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Tuhan sebagai penguasa sebagai Lord, ya, Lord atau Sayyid. Apakah bisa disebut God? Bisa, hanya sebutan. Jadi God atau Allah hanya sebutan, bukan dirinya God itu, bukan dirinya Bapa. Ya itulah seharusnya kalau di Kristen itu harus Trinity, yang supaya dibedakan antara Bapa, Anak dan Roh. Ya, Bapa, Anak dan Roh harus dibedakan. Ya, tetapi hakikatnya satu, apanya satu, bukan bodinya. Jadi jangan membayangkan bodi ya. Jangan membayangkan bodinya ya. Jangan membayangkan bodi pada memahami ayat aku dan Bapa adalah satu. Bukan bodi itu, jangan, bukan bodi. Ya. Bukan bodi saudara-saudara. Kenapa bukan bodi? Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan Yesus Kristus itu dibangkitkan oleh Allah. Ingat baik-baik itu ya. Di dalam Alkitab, Yesus Kristus dibangkitkan oleh Allah, oleh Rasul Paulus. Kemudian di ayat lain dikatakan Yesus mampu bangkit sendiri. Betul. Kenapa bisa bangkit sendiri? Karena segala kuasa telah diberikan kepadanya. Jadi ada dua di dalam Alkitab itu, dibangkitkan oleh Allah. Kita harus percaya juga untuk meyakini bahwa Bapa itu ada. Mampu bangkit sendiri untuk memahami ayat yang tertulis bahwa segala kuasa telah diberikan kepadanya. Ya. Jadi segala kuasa telah, misalnya ini Bapa Anak, segala kuasa diberikan kepadanya. Ya. Ini bangkit sendiri. Kalau ini Rasul Paulus mengatakan Yesus Kristus dibangkitkan oleh Allah, supaya Rasul Paulus itu tahu persis bahwa Bapa itu ada, tidak boleh dihilangkan. Ya, Rasul Paulus itu benar ya, karena dia mengatakan Yesus Kristus dibangkitkan oleh Allah. Ya. Kalau Yesus Kristus bisa bangkit sendiri karena ada ayat yang menyatakan segala kuasa telah diberikan kepadanya. Jadi diambil ayat ini dua-duanya, jangan dikasih hilang, jangan dihilangkan ayat. Jangan menghilangkan ayat supaya tidak ada di pikiran kita untuk menyatakan Bapa itu tidak ada, tidak boleh ya. Seperti Oneness itu, Oneness kan mengatakan Bapa tidak ada.
Kalau kita cari yang Esa, mana Esa? Ya ini Esa ini Esa. Ini juga Esa, ya satu. Satu Tuhan itu, satu Tuhan, satu Allah, satu Bapa. Satu Bapa ini. Esa ini Esa. Ini Esa juga. Jadi kalau mau mencari Esa di dalam Trinity, ya cari ini. Esa, ini Esa. Tidak ada masalah Esa itu di dalam Trinity. Tetap ada Esa di dalam Trinity. Walau ini bukan ustaz, tidak ada ilmunya ya. Ya berbahaya itu Pak Waloni itu. Ya luar biasa itu. Bahayanya ya Pak Waloni menghujat Alkitab. Padahal di dalam Al-Quran itu jelas tertulis. Kan misalnya dia bilang Kristus sepertus. Wah. Padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan jangan mengeyel. Jangan ngeyel kepada Tuhannya orang lain. Tidak boleh. Sementara dia ngeyel, berarti dia melawan Al-Quran. Jadi Yahya Waloni melawan Al-Quran. Pada hari kiamat batu hitam punya bibir mirip. Ya, batu hitam bisa mengeluarkan suara. Ya itu kan Nabi begini saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada orang-orang bodoh, orang-orang Arab jahiliyah, bahwa nanti batu hitam itu akan menjadi saksi. Akan melihat kamu bicara ngomong begini-begini. Itu kan bagi orang Mu'tazilah seperti saya, itu nasihat kepada orang itu, bukan betul-betul bahwa nanti batu hitam itu ada bibirnya, ndak begitu. Ya, itu pengajaran secara antropomisme. Pengajaran secara antropomisme namanya. Jadi menggambarkan sesuatu itu sebagai orang supaya orang itu semakin beriman. Apakah Nabi Muhammad bohong? Ya tidak boleh dikatakan bohong karena mengajak kepada surga. Ya, karena yang diajar itu nanti dia bisa paham kalau dikasih tahu seperti itu, nanti dia bisa beriman kalau dikasih tahu seperti itu. Ya akhirnya begitulah nasihatnya. Dinasihati seperti itu. Jangan kau berbuat dosa, nanti itu batu hitam menjadi saksi. Menjadi saksi, ada bibirnya, ada mulutnya. Ya mengajar saudara-saudara. Ya lagi pula itu masalah eskatologi. Kenapa tidak perlu ada bibirnya? Karena begini kalau Mu'tazilah berpikirnya itu. Jadi di dalam Al-Quran itu jelas begini saudara. Di dalam Al-Quran saya jelaskan. Kamu hidup di dunia, mati di dunia. Jadi mati di dunia. Mati di dunia, dibangkitkan di dunia dan digiring ke suatu lapangan untuk diadili. Siapa yang menerima amal kebaikannya dari sebelah kanan, dia masuk surga. Siapa yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri, masuk neraka. Jadi tidak perlu ada lagi timbangan, tidak perlu ada lagi siratal mustaqim, tidak perlu lagi ada saksi-saksi bahwa batu hitam menjadi ada bibirnya. Tidak. Kalau penjelasan dalam Quran, siapa yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, dia masuk surga. Siapa yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri, masuk neraka. Sudah selesai, tidak perlu lagi yang macam-macam yang lain. Kalau yang lain yang macam-macam itu, Nabi Muhammad mengajari orang supaya beriman, supaya bertakwa, supaya baik sesama manusia. Aduh. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah yang menjelaskan ya begitu. Karena ahli sunnah wal jamaah itu ya otaknya di bawah 100 lah. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu seperti Nandar, ya di bawah 100 IQ-nya. Malah Nandar itu mengatakan apa? Roh di dalam dirinya Nandar itu roh Allah. Dia baca itu Al-Quran di surat berapa ini?
Nandar menafsirkan sendiri ya di surah 1529, Quran surah 1529. Nandar mata roh di dalam dirinya Nandar itu roh Allah. Karena Allah meniup roh ke dalam manusia. Wah, itu IQ-nya di bawah 100 itu. Tidak begitu manunya. Ahli sunnah wal jamuta ya. Ahli sunnah wal jamuta itu kiai di Sulawesi Selatan itu yang ngomong begitu. Mengkritik ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamuta. Jamuta itu bahasa Bugis. Artinya ahli sunnah yang belepotang, ahli sunnah yang kotor, ahli sunnah yang kotor pikirannya, tidak bersih. Ya, kalau tidak ada lagi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad. Allah takut Muhammad Pak Ibnu Allah bersalawat itu kan begini saudara, kalau Allah Subhanahu wa taala itu ya memang bersalawat memuji ya di Allah itu di dalam Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an dia dipuji dan dia juga memuji ya. Jadi dia memuji, dia dipuji, jadi hamba memuji kepada Allah SWT. Sementara itu Allah SWT juga memuji kepada hambanya yang saleh ya, dengan mengatakan salawat itu kan salah satu dampak daripada istilah salawat itu selamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kamu selamat untuk hamba, sementara kita bersalawat kepada Nabi ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi Allah mengatakan Nabi Muhammad itu selamat karena diampuni dosanya ya. Jadi Nabi Muhammad itu diselamati, bersalawat karena diampuni dosanya, karena Nabi Muhammad itu melakukan kesalahan di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an itu Nabi cemberut kepada orang miskin ya, pada waktu berceramah, pada waktu mengajarkan agama. Kalau orang miskin cemberut mukanya, kurang enak mukanya kalau ada orang miskin ya mau belajar agama. Kalau orang kaya berseri-seri. Ya, terus itu kesalahannya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya ayat itu juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu diperintahkan mengikuti millat Ibrahim. Jadi dia pengikut Ibrahim. Sehingga secara otomatis Yesus Kristus sebagai Nabi terakhir, Nabi ke-25. Ya. Nabi Muhammad dipindahkan ke sesudah Nabi Ibrahim. Karena di dalam Al-Quran dikatakan kamu Muhammad mengikuti millat Ibrahim. Jadi dia Nabi pengikut. Jadi Nabi Muhammad itu jadi ini Ibrahim, Nabi pengikut, dibawanya Ibrahim. Begitu. Ya. Jadi sumber pemikiran saya ini saudara-saudara sekalian Al-Quran ya, Al-Quran. Saya tidak berani berpendapat macam-macam kalau bukan Al-Quran, kalau bukan dari Al-Quran. Kenapa saya singgung masalah itu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi pengikut? Karena saya mencari dalilnya itu di dalam Al-Quran ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para orang saleh. Tidak ada hadis, tidak ada ayatnya itu, saudara. Nabi Muhammad itu pemimpin para nabi. Saya cari hadisnya tidak ada. Saya cari di Al-Quran juga tidak ada. Ya, akhirnya saya menafsirkan sendiri bahwa ini hadis buatannya madaing ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada hadis itu yang dianggap hadis Nabi Muhammad itu khatamun nubuwah, nabi terakhir, warisat
Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Wah, jadi Nabi Muhammad pemimpin para nabi. Saya cari ayatnya ndak ada. Saya cari hadisnya juga ndak ada. Ya. Ndak ketemu saya itu hadisnya. Kalau ada yang orang Islam di sini yang menonton ini, coba kau cari, sampaikan kepada saya hadisnya itu di mana itu, bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin para nabi. Kasihkan saya. Nah, kasihkan saya, kirimi saya, ya. Ndak ada itu di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin para nabi. Di Al-Quran maupun hadis, saya cari-cari di hadisnya itu ndak ada. Nabi Muhammad malah pengikut Nabi Ibrahim. Ini juga perlu diungkap kepada ahli sunnah wal jamaah itu. Ahli sunnah wal jamaah itu bahaya. Nah, pemimpin para nabi itu siapa? Ya, pemimpin para nabi Yesus, ya Isa Al-Masih, ya Yesus Kristus pemimpin para nabi. Jadi pemimpin para nabi itu Yesus Kristus. Ya, begitulah kira-kira penjelasan beliau. Ya, pemimpin para nabi adalah Yesus Kristus. Sangat melenceng sekali menurut ajaran Islam. Karena di dalam ajaran Islam adalah pemimpin para nabi adalah Nabi Muhammad. Bingung ya? Ya, mari kita ambil hikmahnya dengan penjelasan beliau ini. Apakah ini sudah diperiksa oleh kepolisian atau belum? Ya, saya juga belum paham ya. Harusnya ini diperiksa ini. Orang ini nih mencampur adukan agama. Ini ngaco ini. Ya. Demikian komentar yang saya berikan. Semoga bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Terima kasih.